Abu Nawas sebenarnya adalah seorang ulama yang alim. Tak begitu mengherankan jika Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Di antara sekian banyak muridnya, ada satu orang yang hampir selalu menanyakan mengapa Abu Nawas mengatakan begini dan begitu. Suatu ketika, ada 3 orang tamu bertanya kepada Abu Nawas dengan pertanyaan yang sama. Orang pertama mulai bertanya, manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang pertama. Sebab lebih mudah diampuni oleh Tuhan, kata Abu Nawas. Orang pertama puas, karena ia memang yakin begitu. Orang kedua bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang tidak mengerjakan keduanya, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang kedua. Dengan tidak mengerjakan keduanya, tentu tidak memerlukan pengampunan dari Tuhan, kata Abu Nawas. Orang kedua langsung bisa mencerna jawaban Abu Nawas. Orang ketiga juga bertanya dengan pertanyaan yang sama. Manakah yang lebih utama? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar atau orang yang mengerjakan dosa-dosa kecil? Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar, jawab Abu Nawas. Mengapa? Kata orang ketiga. Sebab pengampunan Allah kepada hambanya sebanding dengan besarnya dosa hamba itu, jawab Abu Nawas. Orang ketiga menerima alasan Abu Nawas. Kemudian ketiga orang itu pulang dengan perasaan puas. Karena belum mengerti, seorang murid Abu Nawas bertanya, mengapa dengan pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda? Manusia dibagi 3 tingkatan. Tingkatan mata, tingkatan otak, dan tingkatan hati. Apakah tingkatan mata itu? Tanya murid Abu Nawas. Anak kecil yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu kecil, karena ia hanya menggunakan mata, jawab Abu Nawas mengandaikan. Apakah tingkatan otak itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai yang melihat bintang di langit, ia mengatakan bintang itu besar karena ia berpengetahuan, jawab Abu Nawas. Lalu apakah tingkatan hati itu? Tanya murid Abu Nawas. Orang pandai dan mengerti yang melihat bintang di langit, ia tetap mengatakan bintang itu kecil, walaupun ia tahu bintang itu besar, karena bagi orang yang mengerti, tidak ada sesuatu apapun yang besar jika dibandingkan dengan kemahabesaran Allah. Kini murid Abu Nawas mulai mengerti, mengapa pertanyaan yang sama bisa menghasilkan jawaban yang berbeda. Ia bertanya lagi, wahai guru, mungkinkah manusia bisa menipu Tuhan? Mungkin, jawab Abu Nawas. Bagaimana caranya? Tanya murid Abu Nawas ingin tahu. Dengan merayunya melalui pujian dan doa. Kata Abu Nawas, ajarkanlah doa itu padaku wahai guru. Pinta murid Abu Nawas. Doa itu adalah, wahai Tuhanku, aku ini tidak pantas menjadi penghuni surga, tetapi aku tidak akan kuat terhadap panasnya api neraka. Oleh sebab itu terimalah tobatku serta ampunilah dosa-dosaku, karena sesungguhnya Engkaulah Zat yang mengampuni dosa-dosa besar. Al-Kisah, diceritakan sebelum meninggal dunia, Abu Nawas memberikan wasiat kepada keluarganya. Abu Nawas meminta keluarganya untuk memberikan kain kafan yang sudah usang dan sangat rusak, untuk membungkus dirinya ketika sudah wafat. Dan tiba saat Abu Nawas meninggal dunia, istrinya mencarikan kain kafan lusuh untuk membungkus jenazahnya. Sesaat setelah Abu Nawas dikuburkan, ketika ruh Abu Nawas masih berada di dalam kuburnya, datanglah 2 malaikat Munkar dan Nakir. Malaikat Munkar dan Nakir datang sebagai malaikat penanya di alam kubur, dan malaikat Munkar dan Nakir yang bertugas sebagai pemberi siksa kubur. Kedua malaikat itu siap memberikan pertanyaan kepada ruh Abu Nawas yang ada dalam kubur. Sebelum malaikat Munkar bertanya, kedua malaikat ini terheran-heran melihat kain kafan Abu Nawas. Singkat cerita, malaikat Munkar dan Nakir berdebat keras mengenai kuburan yang mereka datangi. Mereka kebingungan,
seharusnya apabila ini merupakan jenazah baru, tentu kain kafannya juga masih bagus. Satu malaikat yakin, kalau ini adalah mayat baru, yang satu ragu kalau yang didatangi ini adalah kuburan baru. Setelah berdebat cukup lama, kedua malaikat memutuskan untuk bertanya kepada Abu Nawas. "Siapa Tuhanmu?" ujar sang malaikat kepada Abu Nawas. Abu Nawas muncul, ia tak langsung menjawab pertanyaan malaikat. Setelah beberapa waktu, lalu Abu Nawas baru menyahut, "Apa kalian berdua tidak salah alamat? Lihat kain kafanku ini kan? Sudah usang berarti aku ini penghuni lama." "Iya kan?" jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas, dua malaikat langsung terdiam kebingungan. Kedua malaikat memandangi jasad Abu Nawas. Memang kain kafan yang dipakai telah rusak, namun tanahnya masih baru. Kedua malaikat ini tambah bingung, dan kembali berdiskusi yang akhirnya satu malaikat berkata kepada temannya, "Ya, mayat ini bukan mayat baru, lihat saja kain kafannya sudah pada sobek," ujar malaikat yang satunya. "Kamu benar, kalau begitu ayo kita ke mayat yang lain," jawab malaikat yang satunya lagi. Dengan trik dan akal cerdasnya, Abu Nawas akhirnya berhasil lolos dari pertanyaan malaikat, dan dia juga berhasil lolos dari siksa kubur. Wallahu a'lam bishawab. Nama Abu Nawas begitu populernya, sehingga cerita-cerita yang mengandung humor, banyak yang dinisbatkan berasal dari Abu Nawas. Tokoh semacam Abu Nawas, yang mampu mengatasi berbagai persoalan rumit, dengan style humor atau bahkan humor politis, ternyata juga tidak hanya ada di negeri Baghdad. Kita mengenal Syekh Juha, yang hampir sama piawainya dengan Abu Nawas. Juga Nasruddin Hoja sang sufi yang lucu, namun cerdas. Kita juga mengenal Kabayan, di Jawa Barat yang konyol namun ternyata juga cerdas. Abu Nawas, setelah mati pun masih bisa membuat orang tertawa. Di depan makamnya ada pintu gerbang yang terkunci dengan gembok besar sekali. Namun di kanan kiri pintu gerbang itu pagarnya bolong, sehingga orang bisa leluasa masuk untuk berziarah ke makamnya. Apa maksudnya dia berbuat demikian? Mungkin itu adalah simbol watak Abu Nawas, yang sepertinya tertutup namun sebenarnya terbuka. Ada sesuatu yang misteri pada diri Abu Nawas. Ia sepertinya bukan orang biasa, bahkan ada yang meyakini bahwa dari kesederhanaannya, ia adalah seorang guru sufi. Namun ia tetap dekat dengan rakyat jelata, bahkan konsisten membela mereka yang lemah dan tertindas. Begitu banyak cerita lain yang diadopsi menjadi kisah Abu Nawas, sehingga kadang-kadang cerita tersebut nggak masuk akal, bahkan terlalu menyakitkan orang timur. Saya curiga jangan-jangan cerita-cerita Abu Nawas yang sangat aneh itu sengaja diciptakan oleh kaum orientalis untuk menjelek-jelekkan masyarakat Islam. Karena itu membaca cerita Abu Nawas kita harus kritis dan waspada.